Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk para penonton semua di rumah. Kembali lagi pada channel kita yaitu Generasi Pencerah Podcast. Oke. Iya. Sebelumnya seperti biasa, izinkan gua sebagai moderator ini memperkenalkan diri. Nama gua Abu Rizal Sidik sebagai moderator dan kawan gua Al-Ghifari juga sebagai moderator. Oke. Dan sebelumnya nih Gia, Iya. kita bakal kedatangan tamu ya di diskusi ataupun forum ataupun podcast kali ini tuh. Tamu ini sih ya gue pikir sangat istimewa ya Gia. Menurut lu gimana gini? Spesial, karetnya 2. Spesial ya. Waduh. Yang pasti tamu ini Nasi juga kita goreng datangin dong. jauh banget Gia. Iya. Jauh ya. Kita Jauh akan pokoknya. jauh-jauh Langsung ini. aja kita panggil tamu istimewa kita pada kali ini yaitu Farhan Anugrah Hari. Salam Han, kenal, gimana salam kabarnya, Han? kenal. Alhamdulillah sehat Abu. Abu sama Oke. Algi gimana nih kabarnya? Sehat lah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita sehat Gini, semua. jadi gini nih Han. Ternyata nih Gi, Gimana Farhan tuh? ini sekarang kuliah di Mesir nih Gi ya. Iya. Perasaan waktu itu kalau nggak salah Farhan itu pernah kuliah juga deh di UIN tuh. Iya, Betul nggak di tuh? Indonesia pernah ya. Pernah Tiba-tiba nih. Ya. menghilang. Menarik nih, Dua menarik. semester di UIN Jakarta waktu itu. Wah, Tahun 2018 sampai 2019. Ya, bagus tapi nggak banget nih. masalah ya, karena memang life is about choice kan. Iya. Hidup adalah sebuah Iya. pilihan ya. Berarti menarik untuk kita Yoi. ulik nih Bu ya. Bener Sebab banget. Ini Iya, juga buat biar ilmu pindah lah. buat ilmu teman-teman di luar sana ya. Bagaimana sih kuliah di Mesir kayak gitu kan? Apa sih tricks and tipsnya gitu kan Gia? iya. Hmm. Oh iya, lu jurusan apa sih di Mesir itu? Kalau aneh jurusan Usuluddin sekarang. Oh Oh, gitu. Usuluddin. Kalau Usuluddin, Usuluddin itu ya. biasanya belajar tentang apa aja, Han? Usuluddin itu kan fakultas yang mempelajari tentang dasar-dasar agama gitu. Jadi kayak Usuluddin itu kita itu belajar tentang dasar-dasar dalam agama Islam gitu. Nanti dari begitu kita sudah menguasai dasar-dasarnya, nanti akan kita ditakhususkan. Takhususkan bisa ke ilmu Al-Qur'an wa tafsir, begitu kan, tafsir Al-Qur'an. Terus ada ilmu hadis, begitu kan. Terus ada ilmu akidah. Akidah, tauhid dan akidah. Seperti itu. Tapi Tapi BTW belum jauh. sebelum Gua nggak mau jauh. iya. Gimana, Gi? Tapi sebelumnya takhusus itu apa sih Han gitu? Takutnya Oh iya. pendengar ini apa awam gitu Iya, mendengar iya, iya. takhusus itu penghususkan bukan gitu, seperti menghususkan gitu ya. Ya, Nah, penghususkan. Jadi kalau di kitanya itu, jadi kan kalau di Mesir ini sedikit menyinggung perbedaan antara di Indo dan di Mesir gitu ya. Jadi kalau di Iya. Mesir ini untuk Fakultas Usuluddin di semester 1 sampai semester 4 itu semuanya mata kuliahnya mata kuliah dasar semua. Mata kuliah. Jadi seluruhnya kita pelajari dari mulai fikih, ulumul Quran, maksudnya tentang ulumul hadis, begitu kan, itu semua dipelajari. Nah, begitu dia masuk ke semester 5, gitu kan, sampai semester akhir, gitu, itu nanti akan dijuruskan kepada jurusan-jurusan yang lebih spesifik. Contohnya kayak orang yang ingin belajar hadis, gitu kan, dia masuk ke jurusan atau penghususan hadis, gitu. Yang mau belajar tafsir, penghususkan tafsir. Yang mau belajar akidah dan filsafat, dia diususkan ke akidah dan filsafat. Gitu. oh, kalau di Indonesia tuh kayak konsentrasi gitu ya nggak Bu ya? Kalau Iya, kuliah itu. iya, Ya. kayak pas. Oke. Ya. Ya, Tapi Gi, gue boleh nanya nggak nih, Gi? apa tuh? Nanya ke Jadi Farhan tuh. gini, Han. Ya, sorry, maksudnya ke Farhan ya. Iya. Gue minta izin dulu ke lu. Maksudnya gue gini, Nah. Han, sebelum jauh kita membahas tentang Mesir ataupun tentang pendidikan, ya karena biar teman-teman di rumah juga pada kepo nih kan, gue pengen nanya dulu nih, Han. Jauh daripada itu, gue pengen nanya nih ya, sebenarnya motivasi lu apa sih sampai lu tuh milih Mesir gitu kan? Sedangkan lu juga udah ngalamin kan kuliah di UIN gitu kan, kok tiba-tiba lu yakin banget gitu kan untuk ninggalin yang bener-bener udah masukin juga kita tahu nggak gampang ya Gia ya. Iya benar. Ya, bener-bener. Dan lu terbang langsung ke Mesir gitu kan. Apa sih Kayak motivasi kayak kufur nikmat gitu nggak sih? Gue kayak Iya, benar sih. UIN Benar, habis benar. itu masuk Iya. Mesir gitu. Benar. Yang gue dapet jalur rapot kan waktu itu, akhirnya gue tinggalin gitu. Iya, Destinasi kenapa tuh? Sebenarnya iya, benar sih. ini kalau aneh ngomong gue lu nggak apa-apa lah ya.
Nggak apa-apa. Ya boleh, santai Asal aja. jangan Oh ngomong iya. Mesir ya, nggak ada subtitle ya soalnya. Haunak masalah. Oh iya. Oke oke. Ana busuf kita boleh. Oke. Oh jangan jangan Aduh jangan. jangan. Kita nggak ada jasa subtitle soalnya. Iya. Oh iya. Jadi motivasi ya. Sebenarnya begini, yang harus kita tekankan dan harus kita apa namanya tanamkan bersama bahwasanya belajar di mana saja itu baik. Gitu. Baik UIN, baik Mesir gitu kan, itu baik gitu. Baik Al Azhar, baik UIN itu baik gitu. Mau kuliah dimanapun kan. Algi sama Abu ini di Untirta ya. Iya Iya, Ya kan? benar. Nah, Untirta juga baik, UI baik, seluruhnya baik gitu. Tapi terkadang motivasi terbesar saya ada ini apa? Ada sesuatu yang rasa penasaran yang begitu tinggi gitu. Setiap waktu kuliah di UIN itu kan, waktu kuliah di UIN, waktu pondok dulu juga itu sama. Apa? Coba di Timur Tengah, begitu kan, Timur Tengah gitu kan. Akhirnya rasa penasaran itu selalu ngebuat apa ya, kayak nggak tenang begitu kan ya. Apa memang bener-bener rasa penasaran itu dicoba aja gitu kan. Nah emang tadinya dari awalnya itu saya memang mau ke Mesir gitu kan, tapi orang tua belum mengizinkan pada saat itu. Jadi kata orang tua masuklah UIN dulu begitu kan, masuklah di UIN. Akhirnya selama 1 tahun ala qadarillah begitu kan, apa Allah lah yang memutarbalikkan hati. Pada saat semester 2 itu orang tua saya akhirnya mengizinkan. Sebenarnya motivasi terbesarnya adalah rasa penasaran sih, rasa penasaran yang saya penasaran nih gimana sih belajar di Timur Tengah. Soalnya orang-orang yang kita banyak melihat ya, alumni Timur Tengah, contoh kayak Profesor Quraish Shihab begitu kan, kayak Kiai Prof Ya, Said benar-benar. Akil Siroj dan yang lainnya gitu kan. Mereka tuh orang-orang hebat gitu. Bagaimana sih belajar? Dari rasa penasaran itulah motivasi terbesar gitu, Bu. Oh iya Iya. iya iya. Oh iya nih Han. Ternyata lu punya Baik. latar belakang sendiri lah ya. Iya. 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 Terus juga Han, lu nih masuk Mesir ini lewat jalur apa gitu kan? Di Indonesia kita tahu kan ada Iya. jalur Ya, ya. SNM, SBM juga ada jalur mandiri gitu kan. Nah, Mandiri. Ya. di Mesir itu apa ya jalur ke Mesir itu ada apa? Ada apa aja gitu Ada loh. apa aja sih Ada gitu apa ya aja? Gi? Iya. Oke. Soalnya buat siapa tahu udah teman-teman kalau ada di kelas kita yang mau daftar kan bisa tahu nih Ya. infonya dari sini kan. Tahu Abu lah. mungkin mau pindah dari Untirta ke Al Azhar mungkin. Ya kalau misalnya abunya hatinya tergerak untuk ke Mesir gitu kan, untuk belajar Iya. dalam agama mungkin Kan lu pasti tahu bisa sendiri Han, gitu. lu tahu sendiri Gi. Problem gue Iya. dari dulu sampai sekarang itu hafalan gitu kan. Oke. Tahu di Mesir pelajarannya hafalan lagi kan. Pusing Tapi gue. yang lagu Ed Sheeran itu apal itu, selalu dinyanyiin mulu itu kalau naik Iya, tangga. andalan itu ya. Jangan bahas itu. Andalan ya. Kita fokus ke pembahasan kita. Ya, jadi Oke. oke, masalah jalur ya. Jadi pembahasan kita ini masalah jalur. Sebenarnya untuk masalah pemberangkatan ke Mesir itu biasanya setiap tahun Kementerian Agama itu mengadakan tes. Mengadakan tes untuk melanjutkan studi di Timur Tengah. Nah, yang setahu saya Kemenak itu membuka 2 jalur. Ada yang ke Maroko dan yang satunya ada yang ke Mesir, gitu kan. Itu nanti teman-teman bisa tuh ikut tes di situ, ikut tes di Kementerian Agama. Begitu dinyatakan lulus, insya Allah nanti akan diurus dan bisa berkuliah di sini. Ada lagi jalur, nah tapi kalau sekarang itu ada lagi yang namanya jalur Pusiba. Pusiba itu pusat studi bahasa gitu kan. Kalau di sininya namanya Darul Lughoh. Nah, jadi teman-teman jalur kedua itu biasanya teman-teman itu bisa lewat situ gitu. Nah, yang ketiga itu ada jalur ini. Yang ketiga itu ada jalur dari Kedubes, tapi aneh kurang tahu nih gimana sistemnya, terus bagaimana dia membukanya itu aneh kurang tahu gitu. Dan jalur keempat biasanya dari organisasi-organisasi itu biasanya ada yang namanya dia itu memberikan beasiswa diurus dengan organisasi itu begitu kan. Nah, sampai ke Mesir di muadalah atau diantarkan ke Al Azhar begitu kan, didaftarkan gitu kan. Seperti itu. Jadi ada 4 jalur. Nah, ini alumni yang mana nih gitu kan? Iya. Oh, ternyata banyak ya. Ternyata banyak ya. Iya. Banyak. Lu Ane itu jalur alumni mana? yang Kemenak. Oh.
Gua tuh alumni yang Kemenak dari Kementerian Agama waktu 2019. Setelah dari UIN Nih, itu kalau Tapi menurut lu daftar tuh, ke Kemenak kayak itu. Ntar, Bu. menurut lu susah nggak sih Han jalur-jalur keempat itu? Susah nggak sih? Eh sebenarnya gini ya, tingkat kesulitan belajar itu tergantung kepada individu masing-masing sih, Bu. Gitu. Jadi gak bisa nih dari pendapat gua doang, gua mengatakan bahwasanya ke Mesir tuh sulit. Mungkin bagi beberapa orang yang lain, oh ternyata tesnya cuma gini aja nih, mudah gitu kan. Jadi Iya. sebenarnya kesulitan itu tergantung individu dan perspektif orang masing-masing gitu. Benar. Setuju, gua setuju. Benar, setuju. Tapi nih ya, Apa? apa namanya, orang yang orang yang sudah meniatkan dirinya untuk mencari ilmu, pasti Allah itu akan memudahkan jalannya. Wah, itu Iya benar aja. sih itu ya. Itu yang kita pelajari sih ya. Cuman gue lupa Innama itu. a'malu binniyah. Wis. Sekarang man yattaqillah ya Iya. apa? Ya jalur makroja ya. Iya, Ya kan? iya, Algi emang the Iya. best. Oh iya, iya. nih Han, Ya, menyinggung soal masih tes itu ya. Nah itu ya. ada beasiswa nggak sih? Beasiswa apa ke Mesir nih kira-kira ada beasiswa nggak gitu? Sementara kan ya kita tahu ya, mungkin kan ada dari Oh, teman-teman kita gitu yang ingin ke sana gitu dengan jalur beasiswa gitu. Ada ya. nggak sih gitu? Ya. Ada banget. Jadi kemarin gue juga baru podcast sama orang. Jadi podcast di keluarga mahasiswa Banten, gue podcast sama orang dan membahas tentang beasiswa. Beliau cerita bahwasanya yang beliau tekankan itu adalah kalian yang mau berangkat ke Mesir itu jangan takut kalau nggak punya biaya. Jangan pernah mikir, aduh saya nggak punya biaya nih, jadi nggak bisa berangkat ke Mesir. Beasiswa itu bertebaran banyak banget di Indo dan juga di Mesirnya sendiri itu bertebaran banyak banget. Yang penting teman-teman semua itu niat belajar, gitu kan, punya nilai, punya akademis yang bagus, itu udah, insya Allah seluruhnya dijamin. Nah, beasiswanya apa aja? Biasanya, gitu kan, yang dari Kemenak ini sekitar 10 orang teratas atau berapa orang gitu, itu diberikan beasiswa. Tapi saya kurang tahu ya yang kalau sekarang gitu kan ya. Kalau dulu waktu zaman aneh itu 2019 itu beberapa orang itu memang diberikan 20 orang atau 25 orang gitu, diberikan beasiswa gitu. Nah, yang lain-lainnya bisa cari dari organisasi-organisasi itu. Seperti contohnya yang saya tahu tuh dari sini, dari Muhammadiyah itu ada juga beasiswanya, dari Nahdlatul Ulama juga ada beasiswanya gitu kan. Banyak gitu, banyak banget beasiswanya itu. Cuma kalau Ternyata saya banyak ya Gia. Iya. banyak banget. Organisasi kepemudaan gitu ya. Apa organisasi Iya. masyarakat ya maksudnya. Kalau keorganisasian seperti itu aneh kurang tahu ya gitu. Kalau kurang tahu belum pernah nyari tahu. Kayaknya Algi Dan ngelantur teman-teman nih kalau Iya maksudnya kan tadi kan organisasi masyarakat gitu. udah Kepemudaan kayak kata MPI ya. gitu. Iya. Mungkin ada ya, cuma nggak tahu juga sih gitu kan. Cuma kalau Oke. teman-teman nih nyari beasiswa udah di Mesir, itu banyak banget. Teman-teman nggak usah ragu tuh. Beasiswa banyak banget di sini. Bidik Yang misi penting ada kayak yang lu bener bidik yang misi. tadi lu bilang ya Han ya. Bidik misi di Yang Mesir penting ada niat nggak? lah ya Han ya. Kalau bidik misi Apa, ada nggak Gi? tuan? Bidik misi di Mesir Bidik gitu. misi. Kerennya di sini tuh Gi, lu tuh nggak dilihat mau lu orang mampu, mau lu orang kurang mampu, semua itu berhak buat dapat beasiswa. Jadi lu nih misalkan lu kan penguasa Serang nih Gi ya. Nah, itu lu meskipun lu itu anaknya DPR, anaknya wali kota, anaknya bupati, begitu kuliah di Mesir gitu kan, nilai lu bagus, lu tuh bakal dapat beasiswa gitu. Jadinya nggak memandang strata sosial ya Gia. Iya. Nggak memandang. Tapi kan gue boleh Gitu. tanya nggak nih Han? Apaan tuh? Sebenarnya gue pengen tanya sih tentang, lu kan juga udah pernah sempat menjadi mahasiswa di Indonesia ya, walaupun memang notabene sementara gitu. Tidak. Cuma Iya. gue pengen bertanya nih, menurut lu pribadi dan yang telah lu alamin sampai saat ini,
apa sih perbedaannya, entah itu dari culture Hmm. kehidupan di Indonesia dan di Mesir, atau mahasiswanya, apakah culture Iya, iya. organisasi yang ada di kampus gitu kan. Lagi gue juga sempat minggung tentang pendidikan, Ya. kayak tentang beasiswa kan, dan apakah ada perbedaan kurikulum ataupun dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih lu deskripsiin atau lu jelasin? Untuk perbedaan ya, perbedaan sih nggak terlalu jauh berbeda sih, Bu. Cuma yang masalah kultur dan iklim itu pasti berbeda lah. Karena kan ini Mesir dan di sana Indonesia, begitu kan. Kultur masyarakatnya Afrika ya. berbeda Di pastinya Mesir kan dari benua Afrika ya. Afrika Utara. Oh iya. Ya, jadi emang dari segi masyarakat, bahasa yang digunakan gitu kan ya, lingkungan kota itu sedikit lah berbeda, tentunya berbeda gitu daripada Indonesia gitu kan. Kan biasa kan kalau misalkan di Indo mungkin makan warteg gitu kan, di kuliahan itu banyak warteg gitu kan, banyak orang jualan di sini gitu kan. Kalau di Bener. sini mungkin nggak ada gitu kan. Terus kalau di sana dosen itu, kalau di Indo dosen menyampaikan pakai bahasa Indonesia, ya di sini ya pakai bahasa Arab gitu kan. Banyaklah kulturnya berbeda gitu kan. Kalau dari segi pendidikan, pendidikan Mesir ini sama pendidikan Indonesia, kalau aneh rasa ya, aneh yang jalanin nggak terlalu berbeda sih. Gitu. Perbandingan antara di UIN dan di Mesir itu nggak terlalu berbeda begitu kan. Nah, jadi emang ya dalam konteks pelajarannya sama sih ya. Maksudnya dalam tata cara dosen menjelaskan begitu. Terus kayak apa namanya, kita masuk ke kelas gitu kan. Itu sama lah. Nah, bedanya kalau di Al Azhar ini nggak ada absen. Nggak ada absen di kelas itu. Nggak ada Bisa gitu ya. absen. Enak Berarti banget dia. Ya. Kayaknya kalau lagi nggak ada absen, Tirta bolos mulu nih, Alwi di kabel Gak ada mulu dia. nggak usah ada tipsen itu ya, nggak usah ada tipsen itu ya. Nggak usah. Ya kan, emang nggak ada absen. Dan satu laginya itu di Al Azhar itu apa namanya? Jadi ada pepatah mengatakan begini, Al-Qahiroh laulam takun takroha koharotska. Kalau kamu belum menaklukkan Kairo, berarti kamu akan ditaklukkan oleh dia gitu, oleh Kairo itu sendiri. Jadi ya salah satunya itu kuliah nggak pakai absen. Itu Gila sih. kalau kerjaannya main game mulu kan, terus juga cuma ini doang, ya nggak akan dapat apa-apa dari Al Azhar. Tapi kalau misalkan kita memang bersungguh-sungguh, maka dengan sendirinya Al Azhar itu akan terus memberikan gitu, memberikan cahaya-cahaya keilmuan. Wah, itu keren banget. Gitu. Terus Mantep sih, bener. apalagi tuh Gi? Jadi suasana belajarnya nggak ada tekanan gitu ya. Jadi depends dari diri sendirinya gitu ya. Ya. Oh gitu, bagus. Ya, tapi kan lu udah ngejelasin nih Han ya. Lu udah ngejelasin bagaimana entah itu perbedaan mencolok ataupun memang notabene juga sama. Cuma di sini gue pengen nih ya, pengen mengulik diri lu biar juga ilmu ataupun info buat yang lain ya yang nonton. Apa nih ya tips dan trik lu, bahkan juga saran dari lu untuk bisa menyikapi lingkungan baru nih, transisi dari orang Indonesia yang benar-benar orang Indonesia lalu pergi ke Kairo. Nah, di masa transisi itu apa sih saran dari seorang Farhan Anugrah Haris ya untuk bisa menyikapi secara dengan baik, bahkan adaptifnya secara cepat lah gitu kan, berprogres ya. Karena selintingan ataupun yang memang gue dapet info dari lu juga secara akademik juga lu bagus kan, juga sekarang ya gue dengar info secara akademik juga lu mendapatkan nilai yang bagus, dan juga lu juga aktif di berbagai organisasi gitu. Jadinya apa nih trik ataupun saran dari lu biar bisa survive kan? Tips. Ini lu Abu gimana lu survive di Untirta? Wih, pasti ada tips gitu. and triknya juga. Membicarakan Farhan dan Mesirnya gitu kan. Iya. Oke, tips and triksnya sih yang paling penting adalah jangan lupa berteman. Gitu. Jangan lupa berteman. Karena kita itu dalam lingkungan baru gitu kan ya. Kita itu pasti akan yang namanya kita nggak bisa langsung membaur gitu, bener nggak sih? Kita nggak bisa langsung tahu ini. Dan yang paling bisa memberitahu kita adalah teman kita sebenarnya, Bu. Jadi kita mulai dari teman terdekat kita, gitu kan? Nanti kita membuat circle pertemanan, atau kayak kita berteman lagi dengan yang di luar daripada
teman kita yang pertama ini kan gitu. Akhirnya semua supaya apa? Agar kita itu bisa, teman itu di sini itu satu bisa membawa kita ke arah yang baik, bener nggak sih? Kayak apa namanya kan khairu sodiqin mayaduluka alal khair gitu kan ya katanya kan gitu. Benar. Khairul ashab mayaduluka alal khair. Karena pertama itu teman itu bisa menjerumuskan kamu kepada hal yang baik begitu kan. Maka carilah maka tips and trick yang kedua setelah kita mencari teman itu carilah teman yang baik gitu. Carilah teman yang baik. Nah, nah terus teman itu juga bisa sumber informasi, Bu. Menjadi sumber informasi kita. Contohnya, misalkan kuliah nih, lu ketiduran gitu kan. Lu ketiduran, nggak kuliah nih. Waduh, nggak kuliah gitu kan. Pasti lu nanya dong sama temen lu yang masuk kuliah. Kalau lu rajin, nggak tahu ya Abu ya. Iya. Gitu. Tertekan. Ya, jadi pasti kan nanya gitu kan. Apa namanya? Ya akhirnya begitu. Terus kayak misalkan lu lagi mau ngaji nih atau lu mau talaki itu kayak kita ngaji ke syekh lah kayak gitu kan. Kita nggak tahu jadwalnya, pasti kan kita nyari temen yang memang ikut ngaji itu gitu kan ya. Jadi kita ini lagi gitu kan. Nah jadi dari gua sih saran gua untuk lebih bisa beradaptasi itu jangan lupa berteman, cari teman yang banyak gitu. Jangan lupa berteman. Mau berteman dengan yang sepantaran, mau berteman dengan yang senior, mau berteman dengan adik kelas, itu jangan lupa lah untuk kita membuat pertemanan. Karena apalagi dalam pertemanan itu pasti ada silaturahmi. Gitu. Iya, benar sih. Itu sih yang paling penting. Iya, Nihan menyambung tadi soal pertemanan ya. Lu selama di Mesir ini berteman itu apakah hanya orang Indonesia aja gitu atau enggak nemu teman dari Mesir atau nemu dari teman dari ya minimal Asia Tenggara gitu dari tetangga Malaysia gitu atau gimana gitu atau lingkungan pertemanan lu tuh cuman orang Indonesia aja gitu atau gimana tuh? Pertemanan sih gue paling banyaknya pasti orang Indo ya. Cuma orang Indonesia kan nggak cuma dari Banten aja gitu, nggak cuma dari Cilegon aja, asik Cilegon. Ya maksudnya nggak cuma dari Cilegon aja gitu. Ya maksudnya kan nggak cuma Serang, bener. pasti kan banyak gitu kan, ada orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, Sulawesi, Aceh, itu kan dari Aceh sampai Merauke lah gitu kan ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada pasti. Dan kalau yang di luar Indonesia, alhamdulillah juga punya lah beberapa, cuma ya kayak nggak terlalu deket gitu, kayak cuma ketemu di kelas doang gitu kan, sama teman-teman ya yang dari Mesir sendiri ada gitu kan, yang dari mana ya? Ya Afrika gitulah, orang-orang yang Afrika gitu kan. Gitu. Cuma emang yang nggak dekat, jadi kita tuh kayak ketemu di kelas doang gitu aja gitu. Setelah ngobrol gitu enggak. Oh, berarti di kelasnya dekat kayak CS orang Indonesia gitu. Oh iya, di kelasnya ya. Iya, di kelasnya berarti banyak dari berbagai negara gitu ya. Nah, itu interaksinya aktif nggak tuh antar teman kelas gitu? Banyak banget tuh. Gitu. Ya. Ya, seru lah. Seru ya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hafalan gimana sih di sono kan gua kan dari dulu emang bebel banget nih hafalan nih. Kalau nanti yang ada daftar ke Mesir orangnya juga versinya kayak gua nih bebel hafalan gimana tuh kan? Oke. Masalah sebenarnya Bu, hafalan itu nggak menentukan banget gitu. Yang penting tuh niat mencari ilmu aja dah itu dulu. Kalau misalkan itu ya, lu tuh harus punya keyakinan gitu. Kalau misalkan memang sudah ada niat untuk mencari ilmu, semuanya dipermudah. Temen gue banyak yang dia beralasan, aduh gue tuh nggak bisa hafal, gue tuh nggak bisa, gue tuh susah banget buat ngafal, gue tuh susah banget paham soal ini, gitu kan. Karena memang itu step pertama dalam belajar itu dimulai dari ketidakpahaman gitu. Asik. Wah, ya benar. Lu sering ninja di sono ya Han ya? Bener. Lu sering ninja ya di sono ya? Ninja terus lu ya di sono ya? Oh iya, Nian. Iya, ini lagi makanya ngomong gue keren gini gitu kan. Ada yang terlupakan gitu kan. Nah, ada nggak sih persyaratan khusus yang buat masuk ke Mesir gitu? Contohnya dulu kan pernah ada selintingan itu kalau mau masuk Mesir tuh harus hafalan minimal berapa juz Al-Quran gitu, juz 1, juz 2 gitu. Itu ada nggak sih syarat lain yang khusus gitu?
yang pas atau enggak Yap. harus beragama Islam gitu atau gimana gitu? Itu ada syarat yang khusus nggak gitu? Pokoknya ada standaritasnya gitu ya. Iya, gitu. Iya. Yang pastinya sih, oh iya tadi lupa aneh kasih tahu juga ya. Dalam tes itu yang dites itu adalah pertama hafalan Quran. Hafalan Quran itu minimal itu 2 juz gitu. Hafalannya minimal itu 2 juz. Yang ke satu, terus kayak ada pengetahuan-pengetahuan dasar tentang agama lah. Contohnya dalam bidang fikih, dalam bidang tauhid ya, segala macam lah sejarah Islam gitu. Yang ketiga, yang paling dinilai adalah kemampuan bahasa Arab. Nah itu Oh. syarat khususnya kalau menurut aneh sih itu. Kalau misalkan masalah pemberkasan ya, masalah pemberkasan aneh itu kurang tahu. Soalnya biasanya orang-orang yang mau ke Mesir itu berkasnya itu secara kolektif begitu loh. Ada jasa gitu kan, atau kita bilang mediator lah kayak gitu. Nanti untuk kayak masalah legalisir, masalah keperluan berkas itu nanti diurusi sama mereka. Paling enggak kalau teman-teman kan yang teman-teman apa yang kita pikirkan itu bagaimana kita lulus ke Mesir gitu kan, bisa berangkat ke Mesir. Yang harus kita persyaratan khusus yang harus kita siapkan, yang pertama itu hafalan Al-Qur'an 2 juz ya minimal. Terus pengetahuan dasar kita tentang agama, dan yang satu lagi adalah yang paling penting kemampuan bahasa Arab gitu. TOEFL itu ada tuh, TOEFL gitu. TOEFL apa? TOEFL nggak ada, TOEFL nggak ada, TOEFL. Oh. TOEFL nggak ada. Gue di UIN ikut TOEFL coy. Oke. Lagi kan ini TOEFL ya, kan lu nggak lucu di Mesir kan. Weh, kifa haluk, weh, Ifan kan enggak. Tapi kan nggak masuk. tapi kan apa ya, banyak di universitas gitu kan yang menggunakan itu kan kelas lu, kalau nggak itu kelas lu internasional bukan Tuhan? Kelas internasional bukan? Enggak. Jadi kalau di sini itu kelasnya itu langsung digabung aja gitu. Oh. Tapi dosen delivernya itu pakai bahasa Arab yang bahasa Arab yang resmi. Kan ada juga bahasa Mesirnya tuh ya. Yap. Nah, itu bahasa Arab ini ya berarti. Apa Amiyah Arab Fusha ya? Fusha bahasa Arab Amiyah. Kalau yang resmi itu namanya bahasa Arab Fusha. Jadi nanti dosen itu menyampaikan pakai bahasa Arab Fusha begitu. Buku-buku juga yang dicetak itu semuanya pakai bahasa Fusha begitu. Lu sekelas ada jadi berapa teman-teman orang? Jangan takut. Oh banyak Bu, 100-an. Lu bayangin di 100-an, gue yakin kalau tidur itu gue 100-an semuanya tidur di belakang main game ML aja. Apalagi kan nggak ada absen gitu ya. Oh berarti kan nggak ada absen itu maksudnya kan kalau di Indo kan ada batasan gitu. Kita kalau misalnya mau ikut ujian gitu kan, kita batasnya tiga kali absen gitu atau 75% gitu ya. Nah berarti kalau di Mesir langsung kalau kita nggak absen tiba-tiba petenteng aja masuk ujian gitu. Itu boleh itu? Boleh. Gila sih emang. Beda. Tapi gini ya. Bisa ngebayangin nggak gitu? Itu pasti dia. Lu bisa ngebayangin nggak gitu? Dia apa? Lu bisa ngebayangin nggak di kelas lu pertama nggak ada absen dan kelas lu itu 100 orang gitu? Apa yang lu bayangin gitu? Nah, ya duar gitu. Udah pasti itu di kelasnya. Tapi gue mesti menyampaikan ya. Bahwasanya gini. Di Mesir itu ujian itu saklar lupa sorry, sakral ya. Karena meski orang itu memang di Mesir itu ujian itu ada aja jadi kayak ujian di sini itu bukan hanya masalah lu paham pelajaran nih terus tiba-tiba lu nggak masuk kuliah, tiba-tiba ujian aja terus lu sukses gitu kan. Jadi itu kayak ada, ngerti nggak sih lo, ada tangan-tangan gaib lah yang memang itu tuh kayak misalkan lu nggak rajin kuliah, lu nggak ini, ada aja gitu tiba-tiba kok gue bisa di ujian ternyata nilainya seperti ini gitu kan, kayak gitu. Akhirnya ya akhirnya tuh kita tuh secara nggak langsung memang dituntut juga untuk hadir kuliah gitu. Meskipun ya gue kuliah nggak rajin-rajin banget ya gitu kan. Kita tuh harus juga ngaji gitu kan, segala macam itu emang ini banget sih, berdampak banget gitu. Oh gitu. Oh iya Han, kira-kira ada nggak yang mau lu sampein gitu untuk sebelum kita tutup nih Han, karena keterbatasan waktu juga kan,
Mungkin lu nya kan Oke, lagi oke. sibuk juga gitu. Ada nggak sih yang mau lu sampaikan gitu buat para penonton kita gitu? Ya, gue boleh Eh, nambahin lagi ya. Pertama kan Algi minta apa namanya pesan dan kesan lu yang ke penonton, dan gue juga minta, dan lu juga apa namanya ngasih saran nih ke penonton ataupun ngasih apalah setelah lu. Iya. Ya karena memang sekarang kan posisi lu meninggalkan orang tua lah, suka dukanya juga gitu kan, lu Aha. berproses di jauh dari orang tua dan keluarga gitu kan. Iya. Pesan gua yang dari tadi kita bahas sebenarnya Bu Gi, Apa tuh? bahwasanya jangan takut gitu buat nuntut ilmu, karena apa ya? Kalau kita nuntut ilmu itu pasti Allah tuh memudahkan semuanya gitu, insya Allah gitu. Dengan niat yang Amin. benar gitu. Ya ini juga emang niat gue gak tahu nih udah benar atau belum kan. tapi ya Amin. Insya Allah, tapi insya ya Allah. itu sih yang harus ditanamkan dalam diri gitu. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, dan kalau misalkan kita memang niat untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam jalannya itu pasti akan memudahkan kita gitu. Amin. 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 Ya mungkin Dimanapun juga. kita ya, bukan cuma Mesir aja nih, dimanapun kita gitu. Iya. Oke, thank you Han, keren. Oke. Dan gue juga terima kasih sama lu ya udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing. Ya, insya Allah juga ini Aman. menjadi jariah buat lu kan. Jadi ya buat kita Nah. Banyak semua banget ya ya Gi gitu. ya. Amin. Amin. Gi, banyak Semoga. banget ilmu yang kita dapat ya Gi ya di podcast kali ini Gi ya. Subhanallah. Iya. Tapi Han, ini sorry banget Nah. nih Han, kita cuma waktunya sebentar doang nih gitu. Banyak Iya. sebenarnya mau kita Gak apa-apa, obrolin. santai aja, santai. Pokoknya lu sehat selalu di sana Han, sukses segala Amin, lancar segala amin, amin. urusannya ya. Sukses Makasih juga banyak. buat generasi pencerah nih podcastnya, semoga Amin, wah amin, amin. melambung tinggi berjuta-juta. Amin. Amin. Oke, ya. Oke, Tuh langsung di pemirsa, closing untuk Algi. kata pengisi acara, mari kita dukung podcast kita tuh dengan like, komen, dan subscribe gitu. Dari kita ya, Challenge generasi ya. pencerah gitu. Oke, cukup sekian. Mungkin kita mau pamit, gua Algi Fari dan juga pengisi acara Panaduga Aris, dan Dan terakhir gua Abu Rijal. oke. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.